Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong ya. Justru saya katakan justru manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah mereka tunjuk ke atas. Nah, lihat kan? Ketika ada orang mengatakan mayoritas umat Islam adalah pengikut Imam Asy'ari, maka dia bilang itu tidak benar, itu bohong. Nah, tuduhan dia itu. Apakah Asy'ariyah jumlahnya lebih banyak daripada Ahlussunnah saat ini? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah mengadakan sensus ya. Tetapi kita bilang akidah umat Islam pada umumnya akidah Ahlussunnah, meskipun mereka KTP-nya Asy'ariyah misalnya. Umat Islam kalau ada masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Ahlussunnah wal Jamaah. Allah masih cinta sama kita. Dengan mudahnya dia mengatakan Allah cinta kepada Asy'ariyah enggak boleh bilang Allah cinta. Ya. Ahlussunnah sangat mudah mengatakan Allah apakah mereka paham akidah Asy'ariyah tadi ya? Yang rumet, jelimet, iradah tanjiziyah, iradah soluhiyah dan yang lain-lainnya. Belum kalau sudah bicara masalah Al-Kasbul Asy'ari, lebih mumet lagi bicara firman Allah. Sekarang ente tanya orang awam muslim dimanapun yang mungkin dia ngaku Asy'ariyah. Dia meyakini Al-Quran firman Allah atau bukan? Dia mengatakan firman Allah, berarti dia bukan Asy'ari. Meskipun KTP-nya apa? Asy'ari. Karena Asy'ari mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran ini ibarat ungkapan dari kalamullah yang azali, yang qadim, yang statis, faham? Antum belum paham, nanti kita bahas nanti suatu saat. Tapi intinya mereka mengatakan ini bukan lafal Allah karena Allah tidak pernah berbicara dengan huruf, tidak pernah bicara dengan suara. Ya. Padahal orang awam semuanya, antum sebelum ngaji sama saya, antum meyakini Al-Quran firman Allah bukan? Ini firman Allah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul Ini dari firman Allah bukan? Firman Allah. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Ya, berarti saya boleh katakan secara kenyataannya kebanyakan kaum muslimin di alam semesta tidak berkeyakinan dengan akidah Asy'ariyah. Mereka hanya ditalkin kemudian dikatakan Ahlussunnah itu begini tidak. Tapi asalnya mereka fitrahnya tidak sesuai dengan apa? Asy'ariyah. Enggak ada saya dengar seorang pun mengatakan kalau terkena masalah kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Coba ulang. Ini masalah besar, enggak bisa kita hadapi. Kita serahkan aja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Enggak ada yang ngomong gitu. Enggak ada. Ya. Jadi saya katakan bahwasanya secara umum orang semua mengatakan ini Allah. Semua orang, bahkan mungkin orang-orang fasik mengatakan Allah ini ada hikmahnya. Allah pasti melakukan ini ada sesuatu yang Allah kehendaki. Ada hikmahnya. Sementara orang Asy'ariyah mengatakan Allah berbuat tidak ada hikmah. Allah melakukan begitu saja tanpa ada hikmah. Karena kalau hikmah berarti Allah punya tujuan. Kalau punya tujuan berarti Allah berkebutuhan. Allah berkebutuhan berarti repot. Jadi kalau antum bilang secara KTP mungkin, saya enggak tahu ya. Mungkin secara KTP kartu anggota mungkin Asy'ariyah lebih banyak mungkin. Ya buktinya kita diusir di mana-mana. Tapi kalau bicara secara kenyataan, kebanyakan mereka tidak tahu tentang akidah apa? Asy'ariyah. Jangankan mereka, ustadz-ustadznya pun tidak ngerti kan. Saya pernah dialog, dia nggak ngerti. Dia Firanda bohong ngawur. Saya datangkan nukilan dari buku-buku mereka baru dia diam. Dia tidak ngerti juga. Hanya ditalkin, hanya didikte, terikutnya. Kita lanjut lagi. Bohong. Justru saya katakan justru manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya. Maksud di atas fitrah bagi dia itu pada penjelasan sebelumnya ya, mengakui bahwasanya Allah itu ada di atas, ya. Allah itu ada di atas alias di arsy. Karena Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Seperti itu ya. Cuma ini adalah kedustaan. Ini kedustaan sekali. Ya. Ya, baiklah langsung kita lanjut saja. Allah mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu memberi salam nggak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah.
Serahkan kepada Allah. Mereka sering mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Enggak ada. Tidak ada yang mengatakan, kita serahkan yang tidak di mana-mana. Juga enggak ada. Semua orang mengatakan, kita serahkan yang di atas. Kemudian juga orang mengatakan, kalau yang di atas sudah menggariskan. Ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali. Justru yang kedustaan adalah dirinya. Ya, saya ulangi lagi, justru yang berdusta adalah Salafi Wahabi. Kenapa? Karena begini, ketika ada seseorang, ya, bahkan saya sendiri mengatakan bahwasanya kita serahkan kepada Allah, tangan kita begini, itu bukan berarti kita meyakini bahwasanya Allah di atas dari segi jisim, ya, menempati tempat di atas. Karena kita yakin Allah itu tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, ya, tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah dibatasi dengan tempat, betapa kecilnya Allah itu. Artinya betapa lemahnya Allah itu, masih membutuhkan tempat. Allah ada di atas. Itu bukan di atas, ya. Maksud begini, maksudnya adalah Allah itu menguasai atau di atas segala-galanya. Allah yang mengatur segala-galanya. Ya, kekuatan Allah di atas segala-galanya. Jadi kita bukan begini, bukan meyakini Allah di atas. Makanya saya bilang itu adalah fitnah. Kenapa? Di sini saya sampaikan, ya, bahwasanya di dalam surat An-Nahl ayat 74 juga jelas, fala yadribu lillahil amsal. Janganlah kalian membuat serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di atas berarti menyerupakan Allah kepada makhluk. Apa sifat makhluk? Makhluk itu punya sifat bertempat. Kalau Allah di atas berarti Allah bertempat. Berarti Allah disamakan dengan makhluk. Apa enggak kacau itu? Baik, di antara syubhat mereka, syubhat yang paling inti, kata mereka begini. Ini syubhat terakhir, ya, sebelum kita buka tanya jawab. Kata mereka, dulu Allah sendirian, belum ada makhluk. Belum ada tempat, Allah belum menciptakan tempat. Nah sekarang Allah pun demikian. Dulu Allah tidak menciptakan tempat dan Allah sudah ada dan Allah tidak butuh kepada tempat. Sekarang setelah Allah menciptakan langit, menciptakan arsy, menciptakan seluruhnya, Allah juga tidak bertempat sebagaimana sebelum Allah menciptakan apa? Tempat. Nah, kalau kamu mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah bertempat kepada arsy. Ini kata mereka, ya. Dan Allah padahal maha suci dari tempat. Tidak ada boleh ada tempat yang mengitari Allah. Ini dalil mereka, logika mereka yang sering mereka sampaikan. Kita bilang pernyataan Allah tidak butuh kepada tempat benar, dan sampai sekarang Allah tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah dan para ulama menjelaskan, Imam Ahmad juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar alam. Kalau kita bayangkan alam, jangan antum bayangkan, jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah, ya kan? Allah dulu sendirian, kemudian Allah menciptakan apa? Alam. Nah, alam semesta, taruhlah alam ini bulat. Taruhlah alam ini bulat. Maka di manakah Allah? Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah, kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa, enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Jadi jangan kita bayangkan berarti kalau kita mengatakan Allah di atas arsy melazimkan Allah itu berada di suatu tempat. Tidak demikian. Tetapi Allah di atas melazimkan Allah berada di luar alam semesta ini. Dan semua yang dinamakan tempat, baik ruang hampa dan yang lainnya adalah bagian daripada alam semesta. Bagaimana ya tidak bisa kita bayangkan. Wong antum saja tidak tahu di mana ujung langit.
Antum tahu di mana ujung langit? Tidak akan bisa bakalan tahu. Oleh karenanya sebaiknya kita pasrah dengan hadis-hadis dan ayat-ayat, karena kalau kita mengingkari ya akidah ini berarti terlalu banyak ayat yang kita ingkari, terlalu banyak yang kita takwilkan, dan ini melazimkan terlalu banyak hadis yang kita tahu. Yang kedua, di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang biasa dikenal dengan Imam Tahawi, ya, di situ mengatakan bahwasanya Allah itu Maha suci anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati. Allah itu suci, artinya suci ini terbebas dari hal-hal yaitu berupa batas, sisi, anggota badan, wajah, tangan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga la tahwihi al jihadu al sittu kasairil mubtada'at. Allah itu ya tidak membutuhkan yang namanya arah-arah 6, utara, selatan, barat, timur, atas, bawah. Nggak butuh yang kayak gitu sebagaimana makhluk-makhluknya. Jadi mengatakan Allah serahkan dengan yang di atas, maksudnya itu bukan Allah bertempat di atas, tapi Allah itu di atas segala-galanya, kekuasaannya. Jadi jangan ngawur ya ikhwah, itu adalah fitnah yang sangat kejam sekali. Ya mudah-mudahan dia segera sadar. Kita doakan saja, jangan dicaci maki, doakan saja semoga sadar. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu ada pembicaraan dari kalimat yang dia sebutkan juga, katanya akidah tahawiyah Allahu yunazzahu anil jihati sit. Allah itu suci dari 6 arah. Ucapan Imam Tahawi seperti ini ya. Ucapan Imam Tahawi itu ya, beliau mentanzih matahwi jihad as-sit kasairil makhluqat. Disucikan dari apa yang dari 6 arah sebagaimana keumuman makhluk. Jadi disebutkan sebagaimana apa? Keumuman makhluk. Tapi setelah itu At-Tahawi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilingkup oleh makhluk dan dia di atas makhluknya. Itu At-Tahawi sebutkan setelahnya. Kenapa dia tidak nukil? Ya. Ada udang di balik batu. Jelas ya? Nah, ini kadang hal-hal yang seperti ini tidak bagus ya. Tidak bagus. Kalau mau menukil ucapan orang, dinukil secara lengkap. Ya. Kemudian ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah, itu ada sudut makna yang diinginkan. Memang tidak bisa Allah disifatkan dengan arah. Tapi Allah memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Makanya Tahawi itu luar biasa, dia gabungkan 2 hal. Allah tidak dilingkup oleh suatu apapun. Itu kan firman Allah, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa melingkup ilmu tentang Allah. Itu kan jelas. Iya. Dan At-Tahawi terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk. Ya, itu penetapan untuk sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sama dengan para imam ahli sunnah yang lain. Sama dengan akidah as-salaf. Tidak mungkin keluar dari apa? Jalurnya para ulama as-salaf.